Kalau kita mau menyisihkan pandangan kita atau konsentrasinya kita di dalam ruang kemudahan, sekecil apapun, itu akan kelihatan nanti. Bahasa umumnya adalah Allah selipkan hikmah di dalamnya. Setiap kali punya masalah kita cenderung menolaknya. Kita tidak benar-benar menerima sebenarnya. Kalaupun kita lapis istilahnya, kita lapis dengan istilah bersyukur, alhamdulillah. Enggak kok. Orang yang masalahnya bertubi-tubi itu sebenarnya hatinya tidak benar-benar menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Saya mau ngobrol dengan Anda. Ini malam, tepatnya pukul 10 malam. Setiap hari saya seperti ini. Setiap hari saya selalu sisihkan waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri, kemudian merasakan setiap apapun yang sudah terjadi dalam hidup saya. Saya telaah semua perjalanan hidup saya. Kemudian saya mengkaji diri saya, kemudian saya merilis kembali apa yang sudah saya jalani selama ini dan melihat salah dan benar pasti di dalamnya dan bagaimana saya menyikapi keduanya. Teman-teman, untuk Anda sekalian yang merasa hari ini punya banyak masalah, seperti seakan dirongrong oleh masalah, dan mungkin Anda punya pertanyaan gak habis pikir mungkin, kenapa masalah itu datang bertubi-tubi. Ketahuilah teman-teman, semoga ini menjadi nasihat untuk kita semuanya. Pertama, nasihat ini saya peruntukkan untuk diri sendiri, dan kemudian barangkali ini bisa bermanfaat juga untuk Anda semuanya. Saya belajar dari perjalanan hidup saya. Saya bukan manusia, saya bukan orang yang ahli dalam berretorika, ahli dalam menyampaikan menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang tinggi. Saya coba menyampaikan sesuai kemampuan saya, dan saya yakin teman-teman pun bisa menerimanya dengan mudah. Dari perjalanan hidup, bohong kalau saya mengatakan bahwa hidup saya itu jalannya lempeng terus. Saya rasa itu bohong besar ya. Setiap manusia itu pasti punya permasalahannya masing-masing. Dan mungkin apa yang pernah saya rasakan dulu saat ini Anda rasakan. Untuk Anda yang merasa punya hutang, yang sulit untuk membayarnya. Kemudian untuk Anda yang sedang ditinggalkan oleh orang-orang tersayang. Ditinggalkan dengan rasa yang tidak wajar, dengan keadaan yang tidak wajar menurut Anda. Kemudian merasa didolimi, kemudian dikucilkan. Kemudian dibully, kemudian diasingkan, bahkan mungkin kasarnya kita dianggap sampah di lingkungan kita. Semua yang saya sampaikan tadi, saya pernah berada di posisi itu. Saya pernah merasakannya. Jadi saya tahu betul bagaimana perasaan Anda. Saya tahu betul bagaimana sedihnya hati ketika mengalami hal-hal yang tadi saya sampaikan. Tapi percayalah teman-teman, pada akhirnya semua itu akan berlalu. Pada akhirnya semua itu akan terlewati dengan sendirinya. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah mau menepati janji di situ. Allah pernah mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan di luar batas kemampuan kita. Artinya, kita pasti mampu mengatasinya dan kita pasti bisa melewatinya. Karena saya pernah berada di posisi Anda yang ngerasa hari ini sulit dan punya banyak masalah. Bahkan di saat saya mengalami masalah yang mungkin hari ini Anda alami, saya pun juga berpikir bahwa ini seakan tidak ada solusinya. Saya juga berpikir boleh jadi ini akhir dari kehidupan saya. Tapi toh setakut apapun saya, semuanya terlewati teman-teman. Semua terlewati begitu saja. Bahkan menurut saya tidak mungkin bisa melewatinya, itu pun terlewati. Itulah pada akhirnya saya berpikir bahwa ya betul, ini bukan karena saya bisa melewatinya, tapi karena Allah mau nempatin janjinya. Allah yang berjanji bahwa Allah tidak akan membebani manusia, kaum, di luar batas kemampuannya. Jadi Allah saja yang ingin menepati janji. Jadi bukan karena kita hebat. Jadi ketika pun kita sudah melewatinya, nasihatnya adalah jangan pernah merasa diri kita pandai, jangan pernah merasa diri kita hebat. Hilangkan keakuan itu. Dan juga Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Ini sebuah informasi sebenarnya untuk kita. Dari Allah untuk kita sebagai manusia. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi entah kenapa ketika datang kesulitan, kita hanya meletakkan konsen kita, mata kita, hati kita hanya pada kesulitan tersebut. Walaupun tidak bisa saya pungkiri bahwa saya juga demikian dulunya. Tapi kalimatnya itu cukup indah dan itu informatif banget. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa malah kita melihat kesulitannya terus? Sampai tidak ada ruang kita setidaknya ngintip di mana letak kemudahannya.
Kita tidak pernah menyisihkan sedikit pun untuk melihat di mana ruang kemudahan tersebut. Dan orang-orang yang sudah mampu melewati permasalahan hidupnya adalah orang-orang yang mau ngintip atau melihat kemudahan sekalipun ada kesulitan. Ini nasihat sekali lagi saya sampaikan bahwa nasihat ini sebenarnya untuk diri saya sendiri. Dan kebetulan saya buat video, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Kalau kita mau menyisihkan pandangan kita atau konsentrasinya kita di dalam ruang kemudahan, sekecil apapun, itu akan kelihatan nanti. Bahasa umumnya adalah Allah selipkan hikmah di dalamnya. Saya pernah melewatinya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, abang kakak, saya pernah melewati. Dan saya tidak sepintar Anda mungkin ya, saya tidak seintelektual Anda. Tapi karena saya selalu diingatkan, Allah itu sayang sama manusia. Cuma manusianya saja yang merasa tidak disayangi oleh Allah. Ini kan asumsi saja di pikiran manusia. Jadi kita harus belajar untuk melihat ruang yang sebenarnya Allah tidak memberikan satu ruang saja tapi dua ruang. Yaitu bersama kesulitan ada kemudahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, problem demi problem, masalah demi masalah seakan tak kunjung henti. Sebabnya adalah setiap kali punya masalah kita cenderung menolaknya. Kita tidak benar-benar menerima sebenarnya. Kalaupun kita lapis istilahnya, kita lapis dengan istilah bersyukur, alhamdulillah. Enggak kok. Orang yang masalahnya bertubi-tubi itu sebenarnya hatinya tidak benar-benar menerima. Dan problem manusia muncul dari situ. Ingat Allah yang mengatakan, barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan nikmatku, atas nikmatku. Barang siapa yang tidak bisa bersabar ketika ada bala. Dan barang siapa yang tidak bisa menerima ketika ada ketetapan, maka silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Dan silahkan cari tempat selain tempatku, kata Allah. Dari sisi kalimat sepertinya seakan-akan ancaman. Ini cara Allah mau menyelamatkan kita. Jadi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya lihat dari literasi kata, tapi lihat dari esensi, dari inti kalimatnya. Bahwasanya ketika kita tidak bersyukur, ternyata yang akan rugi diri kita sendiri. Jadi bersyukur itu adalah menerima semua, tidak hanya yang baik tapi juga yang tidak baik menurut sudut pandang kita. Tapi menurut Allah semuanya baik. Karena yang dilihat adalah endingnya. Ending dari ketidakbaikan yang menurut sudut pandang kita itu pasti baik. Saya ingin menyampaikan di sini, jangan sampai seakan-akan kita mau hidup tapi tidak siap dengan masalah. Kalau tidak ingin punya masalah dalam hidup, maka lebih baik jangan hidup. Karena nggak mungkin orang hidup tanpa masalah. Jadi kalau ingin hidup tanpa punya masalah, itu satu hal yang tidak mungkin. Kalau ingin hidup, hiduplah. Hadapi semua masalah itu. Dan berdamailah dengan masalah itu. Dan terimalah masalah itu. Jika tidak ingin punya masalah, maka tinggalkan kehidupan itu. Kalimatnya kesannya jahat, tapi kita nggak punya pilihan. Tapi poinnya adalah, Allah selalu memberikan kebaikan. Itu intinya. Benar, saya pun percaya. Untuk apa manusia diciptakan di muka bumi ini? Jawaban secara kalimat menyembah. Tapi esensi di balik menyembah itu adalah bahagia. Semoga bermanfaat teman-teman. Temukan kebahagiaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.